Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah video yang ketiga mengenai Dajjal. Ketika fitnah Al-Masih Dajjal keluar ke tengah umat manusia di akhir zaman, ia akan membawa surga dan nerakanya sendiri. Surganya adalah neraka, sedangkan nerakanya adalah surga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di antara fitnah-fitnah Dajjal adalah bahwa bersamanya ada surga dan neraka. Padahal sesungguhnya nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Barang siapa mendapatkan cobaan dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hendaklah ia membaca ayat-ayat di awal surah Al-Kahfi. Dajjal dalam berbagai riwayat dan hadis diceritakan memiliki kemampuan sebagaimana halnya mukjizat para nabi. Kelebihan ini sering disebut dengan istidraj. Namun apa itu istidraj? Istidraj adalah suatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Adapun kekuatan-kekuatan Dajjal sebagaimana diberitahukan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, yaitu, "Aku tahu betul apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia punya dua sungai yang mengalir airnya. Yang satu dalam pandangan mata manusia tampak berupa air jernih, sedang yang satu dalam pandangan mata manusia tampak berupa api yang menyala-nyala. Kalau kalian berjumpa dengannya, hendaknya kamu mendatangi sungai yang terlihat seperti api. Pejamkan mata, lalu celupkan kepala, kemudian minumlah darinya, sebab itu sebenarnya adalah air yang segar." Hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal memiliki sungai yang berisi air tawar menyegarkan ketika sungai-sungai di muka bumi ini sudah kering dan langit tidak menurunkan hujan. Selain memiliki sungai yang jernih, Dajjal juga memiliki sungai berisi api yang menyala-nyala. Rasulullah SAW dalam hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya api neraka Dajjal itu adalah surga, dan surganya adalah neraka. Seandainya orang mukmin terpaksa meminum air dari sungai yang dimiliki Dajjal, maka hendaknya ia meminum air dari sungai yang terlihat seperti api yang menyala-nyala tersebut, sebab sesungguhnya itu adalah air tawar yang menyegarkan. Kemampuan yang dimiliki Dajjal selanjutnya ialah dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Seperti awan yang diikuti angin, dia mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka dan mereka pun mengimaninya. Lalu dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, sehingga hujan pun turun. Dia memerintahkan bumi sehingga bumi pun menumbuhkan tanaman-tanamannya, sehingga hewan-hewan ternak mereka menjadi sangat gemuk dan banyak susunya. Selanjutnya dia mendatangi suatu kaum yang lain. Dia mengajak mereka tetapi mereka menolak perkataannya. Lalu dia meninggalkan mereka. Kemudian orang-orang tersebut menjadi merana, tidak memiliki harta benda sama sekali. Kemudian ketika melewati tanah gersang, dia berkata kepada tanah itu, 'Keluarkanlah harta karunmu.' Maka harta karun tanah itu mengikutinya seperti ratu-ratu lebah. Lalu dia memanggil seseorang pemuda bertubuh kekar, menebas tubuhnya dengan pedang dan mencincangnya. Lalu ketika dia memanggilnya, orang yang telah terpotong-potong tubuhnya itu pun datang dengan wajah ceria dan tertawa." Dari hadis ini dapat diketahui bahwa Dajjal memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa, yaitu dapat menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta, sakit lepra, memunculkan kesuburan, memerintahkan langit untuk turunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu yang bersamaan, dan keahlian khusus untuk menipu manusia. Mengenai beberapa kelebihan Dajjal tersebut, Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala menguji hambanya dengan Dajjal, yaitu dengan kemampuan-kemampuan luar biasa yang dia karuniakan kepadanya dan dapat disaksikan pada zamannya. Ibnu Arabi berkata, segala hal luar biasa yang dilakukan Dajjal seperti menurunkan hujan, menyuburkan tanah bagi orang yang mengimaninya, kekeringan bagi orang yang mendustakannya. Umat muslim yang tidak memenuhi ajakannya dan menolaknya akan mengalami kelaparan, penceklik, kekurangan air, kemiskinan, kematian hewan ternak, serta kematian kerabat. Semua itu merupakan ujian dari Allah agar orang-orang yang ragu binasa dan orang-orang yang bertakwa akan selamat. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah ataupun ujian yang lebih besar daripada fitnah ataupun ujiannya daripada Dajjal.
Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Dajjal sanggup membolak-balikkan realita. Apa yang sesungguhnya akan mengantarkan seseorang menuju neraka justru terlihat seperti surga, sedangkan apa-apa yang bisa mengantarkan seseorang ke surga justru dibuat seperti neraka. Apa yang benar dibuat terlihat salah, apa yang salah dibuat menjadi seperti benar. Apa yang akan dilakukan Dajjal pada umat manusia di akhir zaman tersebut ternyata sudah ada saat ini. Manusia banyak yang tertipu dengan realitas yang menipu. Sistem Dajjal sudah merajalela dan menjalar hampir di seluruh kehidupan manusia, baik itu dalam ranah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dunia modern ini telah membentuk diri menjadi sebuah sistem Dajjal yang penuh dengan tipu muslihat. Inilah yang mungkin kita sebut dengan The New World Order ataupun tatanan dunia yang baru. Namun, apa itu tatanan dunia baru? Yaitu sebuah tatanan dunia yang mengagungkan kebebasan tak bermoral. Dengan ideologi kebebasannya berusaha menyebarluaskan nilai-nilai yang sangat menyimpang dengan syariat Islam, seperti melegalkan lesbian dan gay ke tanah masyarakat luas. Nilai-nilai seksual menyimpang tersebut digambarkan sebagai perkara biasa dan lumrah. Malah mereka membangun opini di tengah masyarakat luas bahwa menjadi lesbi atau gay adalah sebuah pilihan hidup yang sah-sah saja. Alasan mereka adalah HAM, yaitu hak asasi manusia. Menurut mereka, setiap orang harus diberikan kebebasan untuk mencintai siapa saja dan jenis kelamin apa saja yang dia sukai. Jika seseorang lelaki menyukai lawan jenisnya itu perempuan, maka seorang laki-laki hendaknya diperbolehkan juga menyukai sesama lelaki dan bahkan menikahinya. Demikian pula seorang perempuan, bila perempuan suka dengan lawan jenisnya yaitu lelaki, maka hendaknya ia dimaklumi dan diberi kebebasan juga untuk menyukai sesama jenis kelamin, yaitu perempuan, bahkan untuk menikahinya. Padahal Islam memberikan ketentuan yang sangat tegas dalam persoalan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya." Semua contoh tadi merupakan realitas yang dibolak-balik oleh para pengelola dan pendukung tatanan dunia baru alias sistem Dajjal ini. Mereka kemudian berusaha meyakinkan bahwa inilah surga yang mereka tawarkan kepada manusia. Surga dunia yang bila diikuti berarti memastikan diri bakal masuk ke dalam neraka. Hidup bebas maksiat, menikah secara normal, bebas riba dan hanya menjunjung tinggi kedaulatan Allah Ta'ala, bukan selainnya. Sebenarnya kita sedang menempuh perjalanan menuju surga akhirat, yaitu surga Allah Ta'ala, dan meninggalkan surga Dajjal dan sistem Dajjal. Itulah sesungguhnya jalan lurus seseorang hamba yang ingin terbebas dari neraka Allah. Meskipun dalam perjalanannya di dunia harus melalui banyak rintangan dan tantangan, serta hilangnya peluang menikmati surga Dajjal, bahkan harus bersabar dalam nerakanya Dajjal. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, di mana Dajjal sekarang? Dan barangkali pertanyaan ini patut diajukan untuk menguak lebih jauh misteri tentang Dajjal. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Dajjal adalah salah satu makhluk yang ditangguhkan kematiannya. Sebagaimana Iblis. Iblis adalah setan terbesar dari bangsa jin, sedangkan Dajjal adalah setan terbesar dari kalangan manusia. Setiap utusan Allah, yaitu Nabi, telah memperingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal. Itu artinya Dajjal sudah ada sejak dulu. Pertanyaannya, sejak kapan Dajjal ada? Tidak ada orang yang tahu mengenai hal itu dan hanya Allah yang mengetahuinya. Yang jelas, dari berbagai kisah maupun dari berbagai hadis yang ada, dapat dijelaskan bahwa Dajjal hidup pada masa Nabi terdahulu, yaitu sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai keberadaan Dajjal itu sendiri sebenarnya sudah banyak ditulis oleh para pakar, baik dalam bentuk buku, artikel, dan sebagainya. Sebahagian dari mereka mengatakan bahwa Dajjal adalah putra Adam, yaitu Qabil. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal sekarang tinggal di pusaran segitiga Bermuda. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal adalah orang-orang yang berusaha membentuk tatanan dunia baru, yakni orang-orang yang menguasai politik antar bangsa dan ekonomi dunia. Ada juga yang mengaitkan dengan sebuah organisasi tertentu seperti Freemason, Zionisme, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang menyebutkan keluarga Rothschild adalah perpanjangan dari Dajjal. Pokoknya banyak sekali teori-teori liar tentang Dajjal dalam mengartikan dengan pandangan yang luas.
Pendapat-pendapat tersebut bagi saya itu sah-sah saja, karena semua itu adalah bentuk pemikiran manusia untuk menemukan suatu kebenaran. Tapi yang jelas itu bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, sebab kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika melihat dari kisah perjalanannya Tamim Ad-Dairi, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini Dajjal hidup, diberi rezeki oleh Allah, berada di suatu jazirah yang orang tidak mengetahuinya, dan terpenjara di suatu tempat. Allah telah menyembunyikan pulau tersebut dari penglihatan manusia. Manusia tidak diberikan petunjuk tentang pulau itu, dan tidak pula diberikan kesempatan untuk menginjakkan kakinya di sana. Atau bisa jadi karena Allah telah menyembunyikan pulau itu, meski kita menginjaknya, tetapi kita tetap tidak akan mengetahuinya. Sebab cerita dari seorang sahabat Nabi, yaitu Tamim Ad-Dari, telah benar-benar bertemu langsung dengan Dajjal, sudah menjelaskan ciri-cirinya kepada Nabi, juga termasuk pulaunya di mana, karena dia sudah bertemu langsung dengan Dajjal. Bentuk pulaunya pun sudah dijelaskan oleh sahabat itu. Namun, kenapa Dajjal tidak bisa ditemukan sampai sekarang? Padahal harta karun saja yang ribuan tahun lamanya tersimpan mudah didapatkan dengan hanya sedikit informasi saja. Bagaimana mungkin tempat pulaunya Dajjal tidak bisa ditemukan? Tapi yang jelas Allah sudah menyembunyikan keberadaan Dajjal dari manusia. Dan inilah video yang ketiga mengenai Dajjal. Mudah-mudahan bermanfaat. Video yang pertama ada di deskripsi, juga termasuk video yang kedua. Ataupun kalau tidak ada di deskripsi, bisa dicari dari postingan-postingan sebelumnya. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.